Jambi merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di pesisir timur di bagian tengah Pulau Sumatera. Jambi memiliki kebudayaan yang sangat banyak. Salah satu kebudayaannya yakni mandi safar di Desa Air Hitam Laut. Simak berikut penjelasannya. Ritual budaya mandi safar dari Provinsi Jambi. Mandi safar adalah salah satu bentuk upacara ritual yang hidup dan berkembang di wilayah pesisir pantai timur Provinsi Jambi, tepatnya di Desa Air Hitam Laut, Pantai Babu Salam. Secara harfiah, mandi safar bermakna mandi yang dilakukan pada bulan Safar. Adapun bahan perlengkapan dalam pelaksanaan mandi safar, yang pertama rakit dan pondasi menara. Ini terbuat dari bahan kayu atau bambu dengan bentuk segi empat yang memiliki makna sebagai empat unsur penciptaan manusia, yaitu tanah sifatnya duduk, api sifatnya berdiri, angin sifatnya ruku, dan air sifatnya sujud. Lantai atas berfungsi sebagai tempat berdirinya menara dan tempat pemasangan telur. Menara tunggal ini bermakna bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya satu, jumlah satu yang menunjukkan lambang persatuan dan kesatuan penduduk Desa Air Hitam Laut yang kuat. Selanjutnya yakni ada 7 lembar daun mangga. 7 lembar daun yang telah didoakan sebagai media dalam prosesi mandi safar. 7 atau pitu dalam bahasa Bugis bermakna keberhasilan. Melalui ritual mandi safar ini diharapkan apa yang diinginkan semoga terkabul dan berhasil. Penyiapan bahan dan penulisannya dilakukan oleh orang tertentu, yakni seorang kiai yang telah ditunjuk beserta beberapa orang pembantunya. Kemudian ada alat tulis. Alat tulis merupakan alat yang digunakan untuk menulis doa di atas daun mangga. Jenis alat tulis yang digunakan tintanya harus mudah larut dengan air. Penyiapan bahannya dapat dilaksanakan oleh siapa saja. Kemudian ada telur ayam. Telur ayam mengandung makna bahwa manusia dalam menjalankan kehidupannya memerlukan bekal. Penyiapan bahan ini dapat dilaksanakan oleh siapa saja. Kemudian ada kain putih. Kain putih sebagai alat penggendong daun mangga yang telah ditulisi doa. Kain putih memiliki makna kesucian, oleh sebab itu daun yang telah ditulisi doa perlu dijaga kesuciannya agar apa yang diharapkan dapat terkabul. Penyiapan bahannya dapat dilakukan oleh siapa saja. Kemudian ada baki. Baki atau sejenisnya yaitu sebagai wadah tempat meletakkan daun mangga yang telah ditulisi doa. Bahan, warna, dan bentuk baki yang digunakan bebas. Selanjutnya yakni payung. Payung yang digunakan payung berwarna kuning sebagai alat untuk memayungi pemimpin upacara pembawa doa. Payung dan warna kuning merupakan simbol kesetiaan suatu penduduk atau masyarakat kepada pimpinannya yang adil dan bijaksana dalam memimpin dan mengayomi. Selanjutnya yakni ada bambu. Bambu yang telah diraut dan dihiasi kembang sebagai tempat menggantungkan telur ayam yang telah dimasak. Penyiapan dan pembuatannya dapat dilakukan oleh siapa saja. Kembang yang ada pada gantungan telur tersebut hanya berfungsi sebagai hiasan saja. Selanjutnya yakni ada pembawa rakit dan menara. Merupakan perwakilan dari seluruh penduduk Desa Air Hitam Laut bersama-sama menggotong rakit dan menara ke tepi pantai, bermakna bahwa konsep utama dalam kesatuan dan kesatuan adalah kebersamaan serta kegotong royongan. Tahapan dalam proses mandi safar. Yang pertama yakni tahap persiapan. Bahan dan kelengkapan upacara yang dipersiapkan adalah mengambil daun mangga sebanyak 7 helai, kemudian ditulisi doa 7 ayat Al-Quran yang berawal kata salamun, yaitu salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun ala nuhil fil alamin, salamun ala Ibrahim, salamun ala Musa wa Harun, salamun ya Ilyasin, salamun alaikum tabtum fi dahruha khaidun, dan salamun hiya hatta matla'il fajar. Kemudian daun tersebut ditempatkan di atas nampan atau baki yang ditutup dengan kain putih. Pada saat pelaksanaan upacara dibawa ke lokasi tempat upacara dengan cara digendong dengan kain putih oleh kiai yang telah ditunjuk. Selanjutnya rakit dan menara yang telah disiapkan sebelumnya dihiasi kembang telur berada tepat di kaki menara. Biasanya yang bertugas untuk memasang kembang telur adalah para ibu rumah tangga dibantu oleh remaja putri yang telah ditunjuk. Selanjutnya tahap pelaksanaan.
Pada saat upacara ritual dimulai, pemimpin upacara memberikan aba-aba kepada semua pelaku dan peserta upacara bahwa upacara ritual akan dimulai. Tahap pelaksanaan diawali dengan sambutan ketua panitia, sambutan dari pejabat daerah yang hadir, selanjutnya pembacaan doa dan niat oleh pemimpin upacara diikuti oleh semua pelaku dan peserta upacara. Setelah pembacaan doa selesai, maka pemimpin upacara mengambil daun mangga yang telah berisi doa dengan cara menggendongnya, kemudian berdiri menuju rakit atau menara, diikuti tokoh-tokoh adat dan agama lainnya. Setelah sampai di depan rakit atau menara, bagi pemegang payung memayungi sang pemimpin. Kemudian secara serentak pembagi rakit atau menara mengangkat rakit menuju pantai tempat pelaksanaan mandi safar, yakni pantai Babu Salam, diiringi dengan sholawat dan iringan rebana. Selanjutnya, dilarungnya ke dalam air menara yang dihiasi telur ayam matang ke laut oleh beberapa orang yang menjadi pembawa rakit. Setelah itu, proses mandi bersama-sama di tepi pantai yang diawali dengan niat dan kemudian mencelupkan 7 lembar daun yang telah ditulisi 7 ayat Al-Quran ke dalam air dan merendamkan diri ke dalam air yang dipimpin oleh pimpinan ritual mandi safar. Kemudian penduduk akan menyirami tokoh pemimpin yang berada di atas menara dengan air sebagai bentuk kepatuhan serta kepada pemimpinnya, dan dibalas dengan memberikan telur ayam matang kepada penduduk sebagai bentuk cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, tahap penutupan. Setelah acara ini selesai, maka satu sama lain akan saling bersalam-salaman dan bermaaf-maafan. Sebagai rasa syukur atas selesainya kegiatan ritual, dilanjutkan dengan makan bersama. Analisis teori kebudayaan ritual mandi safar. Tradisi upacara mandi safar termasuk ke dalam wujud kebudayaan berupa aktivitas atau perilaku. Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya, bahwa upacara ini mempunyai berbagai kegiatan. Maka dari itu, upacara adat termasuk ke dalam wujud kebudayaan berupa aktivitas. Aktivitas tersebut dapat dilihat, diamati, dan didokumentasikan. Tradisi upacara mandi safar termasuk ke dalam salah satu dari 7 unsur kebudayaan, yakni sistem religi. Tradisi upacara mandi safar ini berhubungan dengan kepercayaan atau agama dengan ditandai sifat yang khusus agar untuk memohon atau menyembah kepada zat tertinggi. Analisis kebermanfaatan ritual budaya mandi safar. Yang pertama, yakni sebagai dakwah. Kemudian yang kedua sebagai silaturahmi, yang ketiga pemberdayaan ekonomi, dan yang keempat pemberdayaan adat dan budaya. Berikut cuplikan video mandi safar dari Provinsi Jambi tahun 2023.